Halo, perkenalkan saya Adrian Maslani dari kelas I dengan NIM 216749. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview pembelajaran chapter 4 pada mata kuliah Human Resources. Bahasan di chapter 4 ini adalah mengenai proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Tujuan pembelajaran chapter ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan manajemen bakat dan menjelaskan mengapa manajemen bakat penting. Kedua, membahas proses analisis pekerjaan. Ketiga, menjelaskan tiga metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan meliputi wawancara, kuesioner, dan observasi. Keempat, menjelaskan bagaimana menulis deskripsi pekerjaan. Kelima, menjelaskan bagaimana menulis sebuah spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya ada deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan merupakan daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab penyediaan dari suatu pekerjaan. Salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Sedangkan spesifikasi pekerjaan adalah daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan sebagainya, yang diperlukan produk lainnya dari analisis pekerjaan. Selanjutnya mengenai analisis pekerjaan, ada setidaknya 6 informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Hal tersebut mencakup aktivitas kerja, perilaku manusia, mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja, standar kerja, konteks pekerjaan, dan persyaratan manusia. Dan 5 kegunaan informasi analisis pekerjaan yaitu perekrutan dan seleksi. Informasi analisis pekerjaan menjadi dasar yang sangat penting dalam proses perekrutan dan seleksi karyawan baru. Dengan memahami persyaratan, tugas, dan kualifikasi yang diperlukan untuk suatu posisi, perusahaan dapat menentukan calon yang paling sesuai dan meminimalkan kesalahan dalam pemilihan karyawan. Kedua, pemenuhan EEO atau Equal Employment Opportunity. Analisis pekerjaan membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip EEO dengan menghindari diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, agama, atau faktor lainnya. Informasi yang objektif dan terkait dengan pekerjaan menjadi dasar untuk memastikan perlakuan yang adil dalam penempatan dan promosi karyawan. Ketiga, penilaian kerja. Analisis pekerjaan membantu dalam proses penilaian kerja karyawan dengan membandingkan kinerja aktual dengan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen dapat memberikan umpan balik yang lebih akurat dan membantu karyawan meningkatkan kinerjanya. Keempat, kompensasi. Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk menentukan struktur kompensasi yang adil. Pekerjaan dengan tanggung jawab dan persyaratan yang lebih tinggi biasanya dibayar lebih tinggi. Sehingga analisis pekerjaan membantu perusahaan menentukan gaji dan tunjangan yang sesuai. Kelima, pelatihan. Analisis pekerjaan membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan dengan memahami tugas dan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Perusahaan dapat mengembangkan program pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Kemudian, tergambarkan di sini bahwa ada 6 tahapan dalam melakukan analisis pekerjaan. Tahap pertama, memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Tahap kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan, seperti bagan organisasi dan bagan proses. Tahap ketiga, memilih posisi representatif. Tahap keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Tahap kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Tahap ketujuh, tahap keenam, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan.
Lalu ada 4 metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan yang meliputi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara memungkinkan pemahaman mendalam tentang tugas pekerja. Terstruktur memiliki kerangka kerja jelas, sementara tidak terstruktur lebih fleksibel. Kuesioner. Kuesioner adalah metode yang efisien untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden. Mereka dapat diolah dengan mudah dan menghasilkan data yang dapat dianalisis secara statistik. Ketiga, catatan harian atau log peserta. Metode ini memungkinkan pengumpulan data secara real time dan tidak memerlukan ingatan jangka panjang. Hal ini dapat memberikan wawasan yang akurat tentang aktivitas sehari-hari. Keempat, teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Metode ini mengandalkan angka dan statistik untuk menganalisis pekerjaan, sehingga dapat memberikan data yang objektif. Ini sering digunakan untuk mengukur produktivitas, beban kerja, dan efisiensi. Selanjutnya ada 7 proses analisis, pekerjaan dan manajemen bakat, yang meliputi identifikasi pekerjaan, rangkuman pekerjaan, tanggung jawab dan tugas, otoritas pemegang jabatan, standar kinerja, kondisi, kondisi kerja, spesifikasi pekerjaan. Menulis spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Artinya, kita harus menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan, penginderaan yang menyeratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Spesifikasi berdasar penilaian. Proses penilaian sangat relevan dalam menentukan spesifikasi pekerjaan. Ini melibatkan penilaian lebih mendalam terhadap karakteristik dan kualifikasi individu yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan tersebut. Spesifikasi berdasarkan analisis statistis. Pendekatan ini melibatkan penggunaan data statistik untuk menentukan spesifikasi pekerjaan. Ini bergantung pada analisis data yang kuat untuk mengidentifikasi kualifikasi yang paling penting atau umumnya diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih objektif. Matriks persyaratan pekerjaan. Matriks ini adalah alat yang berguna dalam menyusun spesifikasi pekerjaan. Dalam matriks ini, karakteristik dan persyaratan pekerjaan diberikan dalam format yang mudah dibaca, yang memungkinkan perbandingan yang cepat antara berbagai calon pekerja dan pekerjaan yang tersedia. Yang terakhir ialah manajemen bakat, yang merupakan proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Salah satu aspek kunci dalam manajemen bakat adalah penentuan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan oleh individu untuk berhasil dalam pekerjaan mereka. Ini mencakup pemahaman tentang kebutuhan pekerjaan, kriteria, seleksi yang jelas, dan pengembangan karyawan yang memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai. Dengan fokus pada elemen ini, perekrut dapat memastikan bahwa mereka memiliki karyawan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian dari saya, terima kasih.